Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Siap. Baik, ada yang tidak hadir? Abdu ya. Kalau begitu coba saya absen dulu ya, satu persatu, biar tahu siapa yang tidak hadir. Aida, Ali Haris, Alpinza, Ripano Winata, Tata Dwi Afrianti. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang inflasi, indeks harga dan inflasi. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Silakan maju ke depan. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan manfaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pada pekan yang lalu kita sudah membahas materi tentang indeks harga. Di mana indeks harga ini menggambarkan tingkat perubahan harga, baik kenaikan ataupun penurunan barang dan atau jasa yang berlaku di suatu wilayah atau di suatu negara. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Indeks harga ini erat kaitannya dengan inflasi yang nanti akan kita bahas. Akan kalian lakukan pembahasan-pembahasan dan diskusi terkait dengan persoalan dan fenomena inflasi. Besar laju inflasi terlebih dahulu harus dihitung berapa angka indeksnya. Nah, itu pelajaran kita yang tahun lalu, yang pekan yang lalu. Indeks harga adalah perubahan harga barang, ya, dan atau jasa dari satu periode ke periode berikutnya di suatu wilayah atau di suatu daerah. Nah, indeks harga yang kita bahas kemarin itu digunakan untuk menghitung atau mengetahui ukuran perubahan variabel ekonomi. Ya, sudah paham saya kira kalian, yang bisa kita gunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara di materi yang lalu. Nah, perhitungan inflasi yang akan bisa dapatkan itu harus didahului dengan perhitungan angka indeks. Nah, jadi dengan pemahaman terhadap angka indeks yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, insya Allah kalian akan lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan inflasi. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran, akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi inflasi ini. Tujuan yang pertama adalah kalian diharapkan dan dapat menjelaskan apa itu inflasi. Nah, itu. Dan bisa mengidentifikasi jenis-jenis inflasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kedua, kalian dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan penyebab dan dampak inflasi. Yang ketiga, kalian juga dapat menganalisis solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Dan tujuan yang kelima, kalian nanti diharapkan melakukan presentasi, mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang kalian lakukan nanti. Nah, itu ada beberapa 5 atau 6 tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, materi tentang
inflasi. Kemudian sebelum kita masuk ke materi inti, nanti saya akan membagikan soal, soal pretest untuk mengetahui kesiapan kalian, kira-kira begitu ya. Ini saya bagikan soal pretestnya, kalian jawab sekitar, nggak usah lama-lama ya, cukup dilingkari saja. Tulis nama, terus kalau sudah langsung kumpulkan. Berapa itu? 4, cukup? Masa? Tulis nama, kelas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kurang sih kok. Ada yang lebih? Mana? Silakan dijawab, kemudian kumpulkan kembali. Lingkari jawaban yang benar menurut kalian. Baik, terima kasih. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan inti yang pertama, silakan kalian berdiri untuk melakukan ice breaking. 3 kali tepuk 7204. Mendengarkan. Konsentrasi. Ya, semangat. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang saya akan menyampaikan materi ya, nanti terdiri dari PowerPoint dan video ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Ada 3 pertanyaan, yang bisa menjawab silakan angkat tangan dan langsung menjawab saja ya. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang akan terjadi jika harga barang terus naik tetapi pendapatan tidak bertambah? Ya, silakan Akib. Jika harga barang terus naik, tetapi pendapatan tidak ikut bertambah, hal tersebut dapat menyebabkan daya beli masyarakat akan menurun, kesejahteraan pun ikut menurun, kemiskinan meningkat, serta stabilitas ekonomi dapat terganggu. Ya, bagus sekali. Pertanyaan kedua, bagaimana pemerintah mengendalikan inflasi agar tidak merugikan masyarakat? Ya, Fiona, silakan. Pemerintah dapat mengendalikan masalah inflasi dengan berbagai cara, yakni mengatur juga uang yang beredar, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang, serta menstabilkan harga kebutuhan pokok. Dengan cara tersebut, daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi bisa tumbuh dengan stabil. Bagus, ya, bagus sekali. Pertanyaan ketiga, apa peran masyarakat dalam mengendalikan inflasi? Ya, Rana, boleh silakan. Peran masyarakat dalam mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan cara konsumsi bijak, mendukung produk lokal, menabung, hemat energi, dan bekerja sama dengan pemerintah. Hebat, bagus sekali. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kalian perhatikan materi yang akan saya tampilkan di PowerPoint ya. Kalian amati, kalian konsentrasi untuk mengamati, kemudian ada hal-hal yang penting silakan untuk dicatat. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Itu pengertian inflasi. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, karena permintaan barang atau demand pull inflation. Yang kedua, naiknya biaya produksi atau cost push inflation.
Dan yang ketiga, bertambahnya jumlah uang yang beredar atau inflasi moneter. Demandful inflation itu terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, tetapi produksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Sehingga harga barang naik karena persaingan dalam memperoleh barang. Penyebab yang kedua, naiknya biaya produksi disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi. Seperti kenaikan harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan tarif pajak yang kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Itu penyebab yang kedua. Cara mengatasinya, cara mengatasi inflasi, yang pertama memberlakukan kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar. Kemudian kebijakan fiskal, mengontrol pengeluaran keuangan negara. Kemudian saya tampilkan yang pertama video terkait dengan inflasi. Silakan diamati. Baik, anak-anakku sekalian, jadi sudah saya tampilkan materinya, kemudian 2 video tentang inflasi, cara, dampak, dan solusi yang disampaikan. Sekarang dari persoalan dan permasalahan itu, kalian diminta untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang akan saya bagikan. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok, berdiskusi untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang akan saya bagikan. Ditulis dulu kelompoknya namanya apa, anggotanya siapa saja. Itu pertanyaannya, kemudian dijawab di belakangnya. Di lembar kerja peserta juga kalian tulis ya. Kelompok, anggota, kemudian jawaban kalian. Ayo ditulis jawabannya. Ada yang nulis, ada yang berdiskusi. Kelompok, anggota, kemudian jawaban. Ada yang mau ditanyakan? Jangan malu, kalau nggak paham atau belum, tanyakan saja, nggak apa-apa. Iya. Jawaban kalian? Semuanya nyari jawabannya, jangan hanya yang nulis saja. Nyari, nanti kalau sudah ketemu dikasihkan ke yang nulis. Bagaimana? Nomor 3. Ada kesulitan? Ini ya. Mana pertanyaannya tadi? Oh ini. Ada 6 soal itu ya. 6 persoalan. Iya, jawab semua. Dijawab semua. 1 sampai nomor 6. Ini loh. Ini pertanyaannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bisa ya? Jadi nanti tolong di saat presentasi ada yang membacakan persoalannya, ada yang jawab. Ada yang jadi pemimpinnya. Kenapa? Boleh, nggak apa-apa. Sudah semua? Tomat? Sudah ya? Baik, kalau sudah semua, sekarang tugas kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing dengan cara maju ke depan, ya, secara bergiliran. Dari kelompok mana terlebih dahulu? Silakan, kelompok gas untuk maju ke depan. Semuanya maju, kemudian perkenalan, langsung membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inflasi yang saat ini dapat disebabkan oleh indeks penawaran, yaitu naiknya biaya produksi atau konsumsi. Inflasi disebabkan oleh Yang lain perhatikan. seperti kenaikan harga bahan baku pada tenaga kerja dan jaringan harga yang dibebankan kepada pekerja utamanya juga uang yang beredar, faktor berita cuaca yang tidak mendukung kebutuhan awal. Dari sisi permintaan, meningkatnya permintaan barang dengan 70%. Inflasi terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, tetapi produksi tidak dapat memenuhi permintaan itu, sehingga harga naik karena persaingan dalam memperoleh barang. Meningkatnya tekanan permintaan akan barang dan jasa yang disebabkan oleh hari-hari atau momen tertentu seperti hari raya keagamaan atau kolaborasi. Soal kedua, berdasarkan video dan konten yang ditampilkan, bagaimana cara menjaga penawaran dan permintaan di masyarakat agar inflasi tetap terjaga? Dengan dijawab oleh Upaya menjaga permintaan dan penawaran di masyarakat agar supaya inflasi tetap terjaga. Kita mengajukan harga, mengatur dan menjaga barang dan jasa distribusi ketersediaan harga dan ketersediaan pasokan barang, mengatur dan menjaga barang dan jasa distribusian pasokan barang dan jasa, kelancaran distribusi barang, mengatur dan menjaga barang dan jasa dan kelancaran distribusi berkurang. Satu, masyarakat dapat mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Dua, konsumsi hanya fokus pada kebutuhan pokok. C, menurutnya kesejahteraan masyarakat. Pertama, standar hidup masyarakat menjadi turun karena kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi. Kedua, hanya keluarga mungkin harus menurunkan kualitas makanan, pendidikan atau kesehatan. Efek domino terhadap ekonomi. Satu, berjualan barang dan produk menurun bisa mengakibatkan usaha menjadi bangkrut. Dua, dapat menyebabkan munculnya pengangguran baru. soal nomor 4. Berdasarkan video yang ditampilkan, apa saja dampak dari terjadinya inflasi? Dampak terjadinya inflasi dari materi PPT yang ditampilkan, menurunnya daya beli masyarakat, harga barang naik sementara pendapatan masyarakat tidak selalu meningkat. B, kenaikan biaya produksi, perusahaan mengalami dan menghadapi kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja. C, ketidakstabilan ekonomi, inflasi yang tinggi menyebabkan ketidakpastian dalam investasi dan bisnis. D, melemahnya nilai uang atau uang pilihan daya beli yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Yang kedua, kelompok apa ini? Cabe, ya, pedas. Silakan agak cepat sedikit. Waktu terus berjalan. Baca pertanyaannya juga agak cepatkan dikit. Di situ, silakan di situ. Apa di sini? Awas kena kabel. Sini aja boleh, tidak apa-apa sini. Jangan kena itu, jangan kena silau nanti. Ya. Sini aja, tidak apa-apa sini. Nah, ayo Pin, cepat dikit Pin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cabai akan mempresentasikan materi tentang inflasi. Pertama, apa saja penyebab inflasi yang terjadi saat ini? Yang akan dijawab oleh saudara Ali. Inflasi yang terjadi saat ini disebabkan oleh dari satu, naiknya biaya produksi atau inflation. B, bertambahnya jumlah uang yang beredar mulai terinflasi. Yang C, faktor kejutan, cuaca yang tidak menentu, bencana alam dan lain-lain. Dan soal nomor 2, berdasarkan video dan materi yang ditampilkan, bagaimana menjaga penawaran dan permintaan di masyarakat agar inflasi tetap terjaga? Akan dijawab oleh saudara Zakil Fikri. Gangguan
Soal yang ketiga, sebutkan dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari. Dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari. Daya beli masyarakat menurun. Satu, uang yang dimiliki bisa membeli barang atau jasa lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Contoh, dulu dengan uang 100 bisa membeli beras 10 kg. Sekarang dengan segitu hanya dapat beras 7 kg. Konsumsi masyarakat berkurang. Satu, masyarakat akan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang dianggap tidak penting. Yang ketiga, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, efek domino terhadap ekonomi. Ayo terus. Soal selanjutnya, Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kelompok lain. berikan dua solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi. Belanja bijak dan belanja sesuai kebutuhan. Berdasarkan yang dilakukan, bagaimana cara kita mengendalikan inflasi? Strategi 4K, keterjangkauan harga 2, kesejahteraan barang, anggaran cara distribusi barang 4, kasih efektif di masyarakat. Juga terdapat cara lain, juga Undang-Undang Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (UNPPIN). 1. Penguatan ketahanan komoditas pangan strategis. 2. Penguatan kapasitas pembiayaan pangan mandiri. 3. Optimalisasi Habis ini kelompok ini ya. 4. Dukungan fasilitas distribusi pangan. 5. Penguatan digitalisasi dan data pangan. 6. Dukungan optimalisasi operasi pasar murah, SPKP, GPN. 7. Penguatan koordinasi dan komunikasi. Nah, adalah jawaban dari hasil kerja kelompok kami dari komputer. Ada pertanyaan? Kelompok lain? Tidak ada ya? Baik, kita beri aplaus untuk kelompok cabai. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking lagi. Silakan berdiri, kayaknya sudah lemes ini. Tepuk 7204. Allahu Akbar. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, dari proses kalian mengamati video, kemudian membaca materi di PPAT dan juga materi yang ada di hadapan kalian, fotokopian. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa inflasi itu pasti akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang mana inflasi itu akan membuat satu, daya beli masyarakat menjadi turun. Kenapa? Karena harga naik. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan ekonomi menjadi tidak menentu. Seperti yang ditampilkan di video tadi. Akibat kenaikan harga bahan pokok, antri panjang, iya kan? Bahkan disiarkan di media-media itu ada yang sampai jatuh pingsan dan meninggal. Akibat apa? Antri karena berebut barang murah. Iya. Nah, saya kira itu di akhir saya akan memberikan lagi beberapa pertanyaan yang ada 5 pertanyaan saya bagikan, tolong diisi dan dikumpulkan kembali nanti ya bareng LKPD. Post test, silakan diisi, dijawab ya dengan cara melingkari. Nah, silakan dibagi, diisi nama, kemudian nanti dikumpulkan. Ini juga diisi refleksi. Refleksi. Kurang 2. 1.
Kalau sudah silakan kumpulkan. Taruh sini. Satu kelompok satu aja yang mengumpulkan. Satu kelompok lain juga begitu, satu orang yang mengumpulkan. Sudah semua? Baik, anak-anakku sekalian. Jadi sebagai refleksi akhir dari pembelajaran hari ini tentang materi tentang inflasi, bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga, ya, kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dan terjadinya secara terus-menerus, bukan dalam jangka waktu yang sebentar, tapi dalam jangka waktu yang lama. Saya sangat berterima kasih kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan kalian sangat berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Saya berikan aplaus dan ucapan terima kasih yang banyak. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar masalah permintaan dan penawaran uang. Permintaan dan penawaran uang. Setelah kita belajar indeks harga, inflasi, dan kita pekan depan akan belajar materi tentang penawaran dan permintaan uang. Baik, silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. LKPD kumpulkan yang kalian bacakan presentasi tadi. Baik, santriwan dan santriwati, pembelajaran hari ini saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan selanjutnya salah satu dari kalian untuk membaca doa penutup dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini akan diijabah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita mendengarkan, konsentrasi, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.